jumpa lagi di Skuter Custom. Kali ini ya saya akan share ya pemasangan cakram untuk fork kaki 3 modelnya seperti ini. Nih. Nah, ini nanti akan kita bongkar ya, terus nanti kita pasang lagi ya. Jadi biar teman-teman semuanya tahu. Jadi pemasangannya seperti apa ya. Nah, sekarang kita akan deketin ya. Nah, ini bagian master rem atasnya. Master rem atasnya ini saya pergunakan dari master rem punya motor Supra nih ya. Jadi udah ada dudukan spionnya ini, jadi biar bisa dipasang spion juga di sini. Nah, untuk pemasangannya dia saya pasang di dudukan spion dari bawaan Vespa ya. Ini di bagian ini saya pasang master remnya di sebelah sini. Nah, untuk sambungannya, untuk handle rem yang lamanya ini saya pergunakan ini bearing root end namanya, bearing root end. Jadi dari handle rem yang bawaan dari kaliper Supra ini saya potong, terus saya tambahin peningginya di sini agar bisa tinggi, dudukannya biar sejajar dengan si handle rem bawaan Vespa. Setelah ditinggiin baru kita pasang si bearing root end-nya ini, kita sambung antara handle yang dari bawaan master rem, terus kita sambung ke handle dari bawaan Vespa. Nah, jadi dengan cara seperti ini tidak merubah dari rumah handle si bawaan Vespa ini sendiri ya. Jadi tidak ngerusak. Nah, teman-teman, kenapa saya tertarik untuk membuat cakram yang model seperti ini? Karena proses pembuatannya tidak banyak yang mesti dirubah. Jadi untuk bagian as rodanya saja hanya kita ganti menggunakan as roda punya Vespa PBB ya, Vespa PBB. Jadi tinggal cakramnya kita pasang di as roda tersebut ya. Terus kita juga tidak perlu memotong dudukan asayunnya ini, yang di bagian fork ini dudukan asayunnya tidak perlu kita potong. Jadi masih tetap standar seperti aslinya ya, tidak perlu kita potong karena tidak mengganggu pada waktu pemasangan cakramnya. Dan dengan model seperti ini untuk fungsi speedometer masih bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi tidak ada yang dirubah, jadi fungsi speedometer tidak berubah, jadi masih bisa dipergunakan. Untuk kaliper remnya ini saya pergunakan dari motor Mio ya. Ini motor Mio yang model lama. Jadi model untuk masuk selang remnya itu dari samping. Dan untuk Mio lama atau Mio Sporty itu modelnya seperti ini, kaliper remnya, kaliper bawahnya seperti ini. Terus saya sambung di ini, di piringan kepala babi ini, sampai tambahin plat. Terus bagian sini juga saya bikin lubang untuk dudukan yang bawahnya. Nah, untuk model cakramnya itu tidak terlihat ya, ada di dalam ya, dia ngumpet, cakramnya kecil. Saya pergunakan piringan cakram dari motor Suzuki Spin ya, Suzuki Spin. Di modelnya dia kecil, tapi diameternya saya kecilin lagi, jadi biar benar-benar pas untuk dipasang di model pelek ring 10 ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini akan saya bongkar dulu semuanya. Nah, nanti biar teman-teman tahu nih pemasangannya seperti apa dan bahan-bahan apa aja yang dipakai untuk pemasangan ini ya. Oke, sekarang kita akan bongkar dulu. Nah, jadi ini ya teman-teman kondisi setelah saya bongkar. Nah, untuk cakramnya ini saya pergunakan piringan cakram dari motor ini ya, Suzuki Spin. Nah, ini diameternya saya kurangin lagi, agar pada waktu pemasangan itu
kalipernya itu nggak terlalu ketinggian dan tidak mentok ke pelek ring 10 ya. Jadi kenapa jadi saya bikin kecil seperti ini karena itu. Nah, untuk pemasangan cakramnya ini saya bikin dudukan lagi di as roda punya PPB ini di bagian belakang. Jadi posisinya dia di belakang. Saya bikin dudukan lagi untuk pemasangan baut. Nah, ini saya pasang dibikin 4 lubang, jadi dipasang dengan 4 baut di sini. Terus bagian depannya ini saya tambahin lagi nap ini untuk mempertebal si as rodanya ini ya, biar kuat. Jadi tambahin nap, terus saya kasih baut yang modelnya keluar seperti ini untuk menghubungkan ke pelek dan rodanya. Nah, untuk kaliper remnya ini saya pergunakan kaliper punyanya Mio lama ya, atau Mio Sporty. Itu kenapa seperti itu, karena saya pengen itu bagian selang remnya ini posisinya biar dari samping, jadi tidak mengganggu ke jarak antara pelek dengan kalipernya ini. Jadi pada waktu dipasang itu kalau dia selangnya ada di posisi samping sini, jadi lebih memudahkan kita. Dan untuk bagian atasnya ini karena jaraknya terlalu mepet dan ada gesekan dengan si pelek, bagian atas ini saya gerinda ya, saya papras, saya tipisin, jadi agar posisinya tidak nyangkut di pelek. Terus untuk suspensinya saya tidak mengandalkan per bawaan dari Vespa ini sendiri. Jadi untuk per kaki 3 itunya dan modelnya kan terpisah dia antara si hidroliknya dengan si pernya. Nah, kalau untuk model fork yang kaki 3 seperti ini udah saya coba penggunaan rem cakram ini, itu kondisinya jadi kalau kita rem mendadak itu terlalu mudah ngayun ya, jadi istilahnya terlalu empuk istilahnya untuk shockbreakernya. Jadi nah, ini shockbreakernya ini saya bikin dari ini ya, shockbreaker belakang dari Jupiter MX atau monoshock dari Jupiter MX, tapi ini bukan orinya ya, ini variasi, tapi lumayan cukup membantu untuk shockbreaker ini karena lumayan keras juga. Tapi untuk pernya saya tidak menggunakan per asli bawaannya ya. Kalau kita bergunakan per asli bawaannya tuh gede banget, terlalu tebal dan terlalu keras, jadi nggak nyaman ya, jadi karena terlalu keras. Nah, untuk pernya ini saya menggunakan per punyanya Vario, jadi saya potong, saya modifikasi, saya masukin ke shockbreakernya si Jupiter MX ini. Nah, untuk bagian anting bawahnya ini saya bikin sendiri, saya bikin model bengkok gitu, kayak model anti dev ya, jadi biar tidak terlalu nempel dengan si forknya ini. Jadi saya bikin agak melengkung ke belakang seperti ini, jadi untuk ngayunnya juga lebih enak untuk ngayunnya. Dan untuk kekerasan pernya itu juga bisa di setel kalau pakai model ini, jadi ini bisa diputer, tinggal diputer, kalau kurang keras tinggal diputer dorong ke bawah, kalau kurang empuk jadi tinggal dikendorin diputer ke arah atas ya, seperti itu. Nah, ini saya bikin, saya modif sendiri di bagian sini, bagian bawah ini nanti menggunakan baut pemasangannya. Nah, ini untuk dudukan shockbreaker bagian atas itu saya bikin seperti itu ya, jadi agar memudahkan pemasangannya tinggal dimasukin baut, shockbreaker dipasang tinggal kita masukin baut. Nah, untuk menghubungkan antara si as roda dengan peleknya saya bikin ini plat yang akan dipasang ke ini ya, ke peleknya seperti ini. Nah dia seperti ini terpasang, nanti baru dipasang ke as rodanya ini, jadi posisinya seperti ini nantinya. Nah, untuk plat ini saya bikin dari plat aluminium.
Ini ketebalannya saya pakai yang 8 mili ya, dari plat aluminium itu. Nah, saya kasih baut jumlahnya 5, ini sesuai dari jumlah lubang yang ada di peleknya ini. Jadi saya pasangin baut jumlahnya 5, terus ini saya kasih bos untuk mengatur jarak kerenggangan dari si peleknya ini agar posisinya pas center di tengah. Nah, untuk posisi pas center di tengah ini teman-teman bisa melakukan sendiri, di uji coba sampai senternya dapatnya ketebalan untuk bosnya ini berapa ya, seperti itu. Jadi sekarang kita akan langsung pasang saja, masukin ke lubang-lubang pelek. Nah, seperti ini. Tinggal kita kencengin, kita masukin mur-murnya. Jadi saya sengaja bikin cakram model ini berbeda dengan yang biasa dijual di online ya. Modelnya ini beda. Ini saya juga niru dari cakram dari produknya itu SSC kalau nggak salah, dari luar itu ya, bisa buat untuk Vespa BBB. Ini tinggal kita kencangin aja. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kalau kita pasang di as rodanya, nah ini tinggal masukin saja seperti ini. Nah, nanti kalau udah terpasang akan seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan pasang dulu as rodanya. Nah, tinggal kita masukin seperti ini. Nah, ini posisinya di dalam sana kan ininya cakramnya. Tinggal kita ketok. Nah, ini as rodanya udah sedikit masuk ke dalam, dan ini bagian ini kan dia as rodanya masuk ke ini ya, ke bearing ya. Ada 2 bearing di sebelah sana dengan sebelah sini. Nah, ini as rodanya udah masuk ke 2 bearing ini, dan udah keluar sedikit nih bagian yang ada dratnya ini. Nah, biar lebih gampang pemasangannya, karena dia dratnya udah keluar, tinggal kita dorong ya, kita tarik dengan murnya ya. Ini emang dia di sini ada murnya, ini murnya tinggal kita pasang, nanti tinggal kita puter agar si as rodanya ketarik. Nah, ini murnya udah terpasang. Agar lebih mudah pada waktu proses muter ininya kita tahan dengan si peleknya kita pasang dulu. Oke, peleknya udah terpasang, kita pasang dulu mur-murnya, tidak usah dikencengin karena fungsinya si rodanya ini untuk nahan pada waktu kita tarik si as rodanya. Oke, sudah cukup dengan menggunakan kunci roda 22. Nah, ini tinggal kita putar saja, jadi as rodanya akan ketarik ke dalam sampai benar-benar mentok ya. Jadi kita tidak perlu bersusah payah mendorong si as rodanya menggunakan palu ya, kita ketok-ketok, tidak perlu. Yang penting bagian dratnya ini udah keluar sedikit, jadi tinggal kita tarik menggunakan si murnya ini ya. Kalau udah dirasa berat berarti udah mentok dia. Oke, udah mentok, jadi dia udah terpasang.
Oke, kalau udah terpasang seperti ini, tinggal kita pasang lagi ini, tutup bagian kanan ini untuk menutup agar debu tidak masuk. Pasang dulu ringnya, terus kita pasang tutupnya. Oke, sudah. Nah, untuk memasang kalipernya ini rodanya kita lepas lagi ya. Tadi kan rodanya hanya salah terpasang dulu untuk membantu pemasangan as rodanya. Nah, ini untuk pemasangan kaliper ini di kepala babi korok kaki 3 ini saya membutuhkan sambungan ini pakai besi plat. Saya pasang di sini, saya pakai baut, pasang di piringannya ini. Terus bagian ininya kan untuk memasukkan si baut kaliper ini punya Mio ini. Jadi ini saya tempelin mor, terus saya las di situ, saya matiin ya. Saya las dengan si platnya ini. Jadi hasilnya seperti ini. Terus untuk pemasangan bagian bawahnya ini, bagian bawahnya ini kita ukur dulu, kita pasin jaraknya udah dapat di sini, tinggal dilobangin, terus dibikin drat ya, bikin drat ukuran untuk bautnya ini ukurannya 10 mili, baut 14. Nah, sebelum dipasang ini baut-bautnya kita kasih pelumas dulu biar enggak berkarat. Kalau sudah, tinggal kita pasang kalipernya, kita masukin sela-sela kedua kampas remnya ini, dimasukin ke dalam piringan cakram ya. Nah, langsung kita pasang baut bagian atas, terus kita pasang baut yang bagian bawah ya. Tinggal kita kencengin, yang atas juga kita kencengin. Nah, sudah selesai ya, seperti ini ya teman-teman ya. Saya pasang dulu dudukan shockbreaker bagian atas. Tinggal kita kencengin ya. Sekarang lanjut kita pasang baut yang bagian bawahnya ya. Kita kasih pelumas dulu, kita pastiin dulu posisinya benar-benar pas. Nah, kita kencengin. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal lanjut kita pasang nih pelek ya, pelek dengan rodanya tinggal kita pasang. Nah, dengan model baut tanamnya seperti ini, kita nggak perlu susah untuk pemasangan peleknya ya. Jadi tinggal kita masukin ke bautnya nih, lubang-lubang dari peleknya ini. Nah, seperti ini, tinggal kita pasang mor-mornya. Terus kita kencangin. Nah, ini untuk
master rem atasnya. Nah seperti ini ya modelnya teman-teman. Ini saya bikin dudukan untuk bisa terpasang di dudukan spion di kepala Vespa ini. Jadi tinggal kita pasang di dudukan ini ya, dudukan spionnya seperti ini. Kenapa saya bikin seperti ini? Jadi agar si spion ini bisa terpasang di master rem atas ini. Jadi kalau kita pakai master rem punyanya si Honda Supra ini, jadi udah ada dudukan buat spionnya. Sekarang tinggal kita pasang ini sesuai di ini ya, di posisi di baut untuk masang ini spion. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah untuk selang remnya ini saya lewatin sini, masuk ke dalam lubang sana, lubang yang sebelahan dengan kabel-kabel. Nah dari dalam sana itu masuk ke dalam porok ya, dalam porok. Keluarnya sama di ujung porok bagian bawah. Ini tinggal kita kencengin. Nah udah selesai seperti ini, kita pindah lagi ke atas. Sekarang tinggal kita pasang ini si bearing root end ya namanya, untuk menghubungkan antara master rem ini dengan handle rem yang masih bawaan Vespa-nya ini ya. Jadi saya tidak mau merubah apapun bagian ini, tidak mau merusak bagian rumah handle rem yang lamanya. Jadi saya bikin model sambungan pakai root end. Nah ini bagian ini bawah sini, ini handle-nya udah saya lubangin, saya bikin drat. Nah buat pemasangan si bearing root end-nya ini ya, tinggal kita pasang menggunakan obeng. Bagian sini juga sama, kasih ring dulu, tinggal kita kencengin. Ini juga kita kencengin. Udah selesai ya teman-teman, seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini kita nggak merusak sama sekali dudukan handle-nya yang lama ya. Jadi tinggal kita sambung dengan menggunakan bearing root end. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah untuk model cakram seperti ini saya meniru dari produknya, kalau nggak salah itu SSC ya, produk dari luar negeri. Itu untuk model cakram untuk porok model kaki 3 ya. Jadi modelnya seperti ini, simple, walaupun model cakramnya tidak terlihat ngumpet di dalam, tapi menurut saya malah lebih bagus ya, karena untuk pembuatan model ini tidak banyak yang perlu kita rubah. Kita hanya mengandalkan memakai as roda punya PBB, tinggal kita pasang cakramnya di as roda tersebut. Oke teman-teman, untuk tayangan video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya.